Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 19 Oktober 2021, hari yang lumayan lesu ya, tanda-tanda koreksi IHSG semakin kelihatan. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya mohon maaf kalau kontennya agak malam lagi karena ini saya baru bikin konten jam 24.04 ya. Tadi sore saya ada acara, jadi mohon maaf kalau nguploadnya agak malam. Langsung aja buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi konten. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Stay tune juga buat teman-teman yang mau join grup cuan-cuan saham untuk November ya. Insya Allah weekend besok mungkin antara Sabtu atau Minggu sudah mulai buka pendaftaran. Nanti tinggal stay tune aja dengan infonya seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa ya. Hari ini transaksinya 13,8, masih bagus, transaksinya besar tapi terlihat mengecil ya. Biasanya 16, 15 ya, rata-rata 13 juga sih. Dan hari ini transaksinya 13,8. Dengan pergerakan asing hari ini net buy mengecil ya. Memang kelihatan kalau tadi sempat koreksinya tuh kerasa banget, semua saham pada melemah. Net buy 513 miliar. Dengan saham-saham yang dibeli asing paling banyak masih Bank BRI 309,7 miliar, lalu Astra 149,1 miliar, BBNI 101,5 miliar, Bank Mandiri 98,2 miliar, Pegas 69,3 miliar, Adaro 28,1 miliar, Indi 23,6 miliar, dan MAPI 17,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada Bank BCA yang masih melanjutkan take profit ya. Nanti coba kita bahas deh. Lalu Bukalapak 61 miliar, Tower 31,2 miliar, ABMM 29,5 miliar, INDF 24,3 miliar, SMGR 14,7 miliar, BCIC 14,3 miliar, Mika 10,8 miliar, BHIT 5,8 miliar, Gudang Garam 5,2 miliar, S Hardware 4,8 miliar, dan Telkom 2,9 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu, yang hari ini sudah mulai tidak bisa break high. Bahkan sebelumnya IHSG ini selalu break high sekali doang di sini ya, ketika dia naik lalu low. Nah ini nggak bisa, selanjutnya dia break high. Di sini dia break high lagi, break high, dan hari ini nggak break high lagi. Bedanya posisi di sini sama posisi di sini jelas beda sih. Kenaikannya sudah beda dan sekarang dekat di resisten yang all time high-nya juga ya, di sekitar 6693 all time high-nya IHSG itu. Dan dia high-nya terakhir kemarin di 6684. Memang masih belum menyentuh all time high. Cuman ya itu resistennya cukup kuat sih. Apalagi juga yang perlu diwaspadai, IHSG ini masih belum swing low sama sekali. Nah, kalau dari time frame 1 hari daily, candlestick daily, sebenarnya tanda-tanda koreksi itu masih belum terlihatan kuat ya. Ini dari masih tanda-tandanya masih tipis banget lah bahasanya. Ini di RSI-nya baru oversold doang, walaupun sudah masuk sudah masuk overbought ya. Overbought, terus juga histogramnya mulai menurun. Cuman kalau di daily itu sebenarnya dia masih strong. Tapi yang agak PR adalah di intraday-nya. Kalau di 4 jam masih oke juga. Cuman dia divergen kecil ini ya. Di sini dia indikator turun. Sedangkan di sini dia harga naik. Nah, yang terjadi akhirnya dia koreksi. Kayaknya yang kuat tuh kok saya cek di 1 jam deh, yang mulai kuat divergennya itu. Nah ini ya yang saya maksud. Dia ini dari sini 6 Oktober itu udah turun terus indikatornya, sedangkan harganya naik terus. Tuh
makanya artinya tren sudah semakin melemah ya. Dari RSI pun juga dia terakhir break high itu 30 September bahkan. Jadi setelah itu RSI-nya divergent terus. Tuh. Nah, kalau masuk ke 15 menit dia juga udah divergent sama aja. Di sini harga naik, indikator turun walaupun dia udah golden cross ya. Di sini juga dia harga naik, indikator turun. Jadi memang ya suatu yang wajar lah. Cuman memang kalau candle intraday itu powernya tidak sekuat candle daily. Dan candle daily pun juga powernya tidak sekuat candle monthly. Jadi memang semakin besar time frame itu powernya semakin kuat ya. Kalau yang saya lihat-lihat dari divergentnya itu divergent atau momentum itu semakin besar time frame semakin kuat momentumnya itu. Nih, IHSG juga masih strong banget candlenya, belum ada perlawanan sama sekali. Ini juga mulai mendekati overbought ya untuk monthly-nya IHSG juga. Cuman masih jauh sih, dia baru break 65. Padahal ada yang bilang kalau break 62 itu artinya mulai strong uptrend ya. Jadi harusnya masih oke juga di monthly-nya. Cuman memang ya inilah yang perlu diwaspadai dari kemarin. Saya juga sebenarnya pengen IHSG ngegas terus. Cuman memang kalau yang namanya ngegas terus itu nanti malah nggak sehat dia. Dan kalau koreksi pun juga ya itu sesuatu yang dibutuhkan juga lah buat tarik lebih tinggi lagi. Seperti itu. Mulai kelihatan juga BBCA di take profitin dan lain sebagainya. Nanti kita bahas BBCA-nya. Nah, hari ini saya kira udah bakal fix konfirmasi koreksi ya. Tapi ternyata di akhir sesi pun juga masih ditarik, IHSG masih dijagain. Nih, cuman ya gimana ya? Kayak market tuh mau koreksi tapi ada yang jagain terus gitu loh biar dia nggak koreksi tuh. Jadi kayak susah juga dia untuk koreksi. Ya, ini memang indikasi dari market strong bullish ya. Jadi untuk koreksi pun susah, bahkan pattern-pattern untuk koreksi ya itu semua ditabrak. Kayak contoh saya sharing aja ya, Wijaya Karya sama Adikarya. Itu kan kemarin sudah waktu di harga 1200-an Wijaya Karya tuh ya. Saya lihat dia itu ada potensi 1100 sampai 1200 lah, ada potensi rising which is itu adalah pattern reversal ya. Dan saya tunggu koreksinya. Saya tunggu oke biar koreksi dulu nanti saya masuk. Ternyata enggak, malah di break rising which-nya. Dan yang saya pelajari di situ memang kalau market baru bullish kuat gitu ya. Ya kalau mau tunggu koreksi harus tunggu konfirmasi, nggak bisa spek buy. Jadi disesuaikan dengan arah marketnya juga. Cuman memang IHSG masih oke banget, baru mulai melemah aja seperti itu. Nah, kalau misalkan nih besok beneran koreksi ya, besok kan kita libur hari Rabu market tutup. Kalau misalkan Kamis dia koreksi, kira-kira bisa sampai mana mas? Kira-kira berarti mungkin gini ya. Nah, nih. Bisa pakai Fibonacci kalau misalkan dia nggak break high lagi. Kalau misalkan dia break high lagi ya berarti ditarik lagi Fibonacci yang ke atas. Nah, harusnya sih kalau memang market ini mau strong bullish ya untuk IHSG ya, dia maksimal sih sampai 382 doang nih, which is di area 6457. Ini dengan catatan besok koreksi ya. Kalau misalkan besok break high berarti tarikan Fibonacci-nya harus digeser lagi. Tapi kalau misalkan besok benar-benar koreksi Rabu Kamis Jumat gitu ya, ya mungkin arahnya bisa ke sini sekitar 6544 terus 6457. Yang pasti konfirmasinya di sini 6570 itu area cukup kuat juga. Kalau misalkan bisa breakdown itu baru saya rasa bakal konfirmasi untuk dia swing low dulu seperti itu. Gak perlu panik, santai aja. Memang masih bagus TA dan flow-nya juga ya. Ini saya juga mau mencontohkan ketika kemarin bullish pun juga koreksi itu banyak. Maksudnya dia rebound corona, di sini dia juga mau naik juga koreksi dulu. Kayak contoh inilah dia koreksi di sini bulan Agustus sampai bulan September ya, dia koreksi 1 bulan, terus habis itu breakout koreksinya, setelah itu ngegas tambah kencang lagi seperti itu. Potensi upside kalau menurut saya masih ada, bahkan masih tinggi kalau menurut saya dilihat dari flow-nya sampai sekarang juga saham-saham belum pada hit targetnya masih tinggi saya rasa. Cuman memang ya sesuatu yang perlu diwaspadai lah. Dan apa ya, sebenarnya juga keadaan market tuh berbeda-beda dampaknya sama porto masing-masing. Maksudnya gini, kalau misalkan sekarang ya teman-teman posisi portonya 100% saham gitu, porsi sahamnya udah 100% di porto, tapi average-nya di bawah, teman-teman berhasil serok-serok waktu di sini,
terus habis itu udah 100% saham didiemin sampai sekarang. Ya kalau menurut saya sih nggak perlu take profit, nggak masalah juga gitu. Kalau mau tetap menjaga average yang bagus ya, biar psikologinya enak, portonya hijau cuan semua gitu, nggak perlu di take profit, nggak masalah juga gitu. Atau misalkan teman-teman kasus lain nih, posisi 100% saham tapi average-nya agak tinggi. Nah, itu yang perlu diatur. Kenapa? Karena ya kalau misalkan dia koreksi agak sayang juga kalau misalkan jadi loss ya, kalau misalkan teman-teman trader itu. Jadi kalau misalkan average-nya tinggi dan sudah porsinya 100% saham, bisa kurang-kurangi porsi dulu. Misalkan pegang saham A, B, C, D dan E 5 saham gitu ya. Yang A dikurangi 50%. Misalkan punya 100 lot jual 50 lot. Yang B jual 50 lot juga, C jual 50 lot lagi. Kayak gitu buat jaga-jaga kalau misalkan dia swing low. Tapi kalau misalkan mau tetap di keep sesuai plan pun juga nggak masalah juga ya, tinggal pasang stop loss yang penting gitu aja tuh. Atau bahkan misalkan sekarang teman-teman posisi sudah 50% saham, 50% cash ya, itu udah enak juga, tinggal malah ditunggu-tunggu ini swing low-nya. Nanti ketika dia swing low tinggal cari saham-saham yang masih strong, terus udah tinggal dibeli lagi untuk nambah porsi untuk ke atas seperti itu. Jadi memang apa ya, kalau misalkan kita bisa mengantisipasi koreksi itu bakalan jadi sesuatu yang oke lah gitu. Malah bisa kita manfaatkan juga kalau bisa cari di harga-harga yang bagus. Stok-stoknya masih sama, saham-sahamnya yang bakalan oke ya kalau menurut saya. Old econ ini banking, komoditas, konstruksi, properti, itulah yang kemarin pada sideways selama waktu saham-saham tekno berjaya seperti itu. Jadi itu aja. Bisa aja nggak pakai koreksi pun bisa juga ya, nggak ada yang bisa menebak market. Tiba-tiba dia langsung breakout high, langsung all time high pun bisa juga. Tapi kalau misalkan nanti dia koreksi, ya teman-teman harus selalu siap. Karena memang ya itulah, market itu nggak selalu naik. Ada saatnya naik dan ada saatnya turun seperti itu. Kalau dari Fibonacci ini memang udah agak jauh ya, supportnya ada di 6.500-an tuh. Dan dia sedang menuju ke targetnya di 6.976. Ini Fibonacci 1,618. Bisa juga kayak gitu, bisa juga. Atau misalnya kalau mau swing yang lebih besar, bisa pakai extension juga. Pernah saya bahas juga ya ini ya. Gak apa deh, saya bahas lagi. Nah, kalau yang extension berarti, sebentar, ini saya hilangin dulu. Ini extension ya tadi ya? Oh bukan. Kalau yang extension berarti gini, untuk cari target di all time high ya 7.300. Kalau tadi yang retracement di 6.900-an, kalau ini 7.300. Tinggal kita lihat aja. Posisi juga baru kena 0,382 ya, dekat area 382. Wajar lah. Itu yang pasti sama dalam keadaan market apapun, mau bullish, bearish, sideways, batasi resiko, jaga psikologis, jaga model, itu perlu seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Patokannya 6570 ya tadi ya untuk IHSG-nya. Kita masuk ke BBCA yang beberapa hari ini terasa ada take profit dari asing. Kita lihat potensi dari technical analisisnya. Nah oke, ternyata menarik. Pas ya. Hari ini BBCA turun 0,33, sempat turun dalam tapi ada rebound ya. Karena memang by Fibonacci tadi dia udah masuk ke level 382. Ini kan low-nya 5.900. Ini kemarin high-nya ada di 8250. Nah, hari ini BBCA ada pantulan dari 0,382 ini. Cukup menarik sebenarnya, apalagi kita mengingat market kita baru strong bullish ya, strong uptrend. Jadi biasanya ketika market strong uptrend itu saham-saham tuh retrace cuman sampai 0,382, which is BCA sudah hit juga seperti itu. Ini mungkin kayaknya kontennya agak lama, nggak masalah ya, mumpung besok libur juga, bisa dibuat persiapan untuk Rabu juga. Untuk Kamis sorry tuh. Hari ini BBCA udah kena support dan sudah ada rebound. Memang kalau dari flow masih belum ada apa ya, tarikan lagi. Setelah kemarin dia diakumulasi, terus 3 hari kemarin dia ada taking profit dan masih belum ada coveran lagi. Cuman BTA menurut saya sudah cukup menarik untuk BBCA ini, apalagi dia sudah ada rebound ya dari 382. Karena kadang kalau misalkan bullish market ya ditungguin di 0,5 atau 0,618 itu susah dapatnya.
Kecuali kalau marketnya wajar trennya itu biasanya retrace sampai 0,5, kalau enggak 0,618 seperti itu. Cuman ya tidak menutup kemungkinan dia bisa koreksi lagi juga ya, bisa aja ternyata besok dia jebol terus turun lagi gitu, bisa juga. Yang pasti ini dia sudah kena support dan sudah ada rebound. Untuk gapnya 7325, hari ini low-nya 7350, satu tick gapnya, sisa satu tick. Nggak tahu tuh mau ditutup atau enggak, terserah dia lah. Itu juga gap all time high-nya dia ya. Ya, bisa aja breakaway gap. Cuman ya sudah tertutup juga, sisa satu tick juga seperti itu. Jadi cukup menarik kalau misalkan teman-teman masih pengen beli BBCA ya, walaupun mulai ada taking profit, aksi taking profit, cuman buy TA memang sudah cakep. Dan kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi ya, ketika saham sudah jalan itu stick dengan TA-nya. Kalau BDM tuh bagus ketika dia baru sideways, karena memang dalam fase market saham itu jalan harganya, ya dia ada kemungkinan taking profit juga gitu. Karena kalau misalkan dibeli terus ya nanti duitnya habis gitu. Jadi misalkan posisi udah serok-serok di sini akumulasi, terus habis itu ditarik, kan uangnya habis tuh. Kalau misalkan uangnya bandar udah habis gimana? Ya nggak bisa lanjut ke targetnya gitu. Yang terjadi ya dia harus take profit dulu. Makanya ada yang namanya retrace. Nanti retrace mulai diserok-serok lagi. Ini juga candlenya udah bagus sebenarnya BBCA ini. Hanya tinggal dia ke atas lagi seperti itu. Lanjut, saya pengen ngecek dari intraday 1 jam mungkin ya, untuk melihat downtrendnya dia apakah sudah di break atau belum. Nah, kelihatan dengan jelas kalau BBCA ini masih belum break ya dari downtrend yang kemarin dia buat. Oke, cukup menarik ternyata teman-teman, nggak jadi. Ini ya, dia ada potensi sudah berhasil break dari downtrendnya kemarin yang dia bikin tuh ya. Ketika dia bikin downtrend, hari ini dia sudah break dengan volume yang cukup bagus. Ada potensi mau golden cross juga. Ini time frame 1 jam. Dia juga sudah tidak membuat low baru di 7350. Yang pengen masuk BCA kalau menurut saya sudah lumayan aman ya. Sudah ada konfirmasi pertama, which is dari candle, tidak membuat low baru, candle berlawanan dari support. Memang kalau misalkan mau aman, tunggu konfirmasi kedua, setidaknya higher low dan higher high. Tapi kalau misalkan nunggu higher low, higher high, memang average-nya tidak terlalu bagus. Kayak gitu, sesuaikan dengan strategi masing-masing aja sih. Yang penting stop loss jangan lupa. Tuh, cukup menarik, BBCA udah breakout downtrend channelnya. Apakah besok bisa ngangkat IHSG lagi bareng BBRI? Kita lihat aja seperti itu. Untuk target dari reboundnya itu ada di 8250, swing low-nya ke 7350. Nah, targetnya ke sini. Pas ini resisten klasik juga ya. Di 7900 sampai 7925. Ke 0,618 dari retracean downtrendnya dia. Nanti kalau misalkan dia kena 7900 atau 7925, tinggal kita lihat aja kira-kira dia bisa break high atau malah turun lagi seperti itu. Jadi untuk short term saya rasa BCA ada potensi ke 7925, apalagi dia udah breakout downtrend channel ya. PR-nya tinggal break 7550 seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya Mas, BCA tuh bisa ke berapa sih? Nah, sama, kita karena dia all time high, jelas kita harus pakai Fibonacci. Mungkin yang pertama bisa pakai retracement. Kayak gini ya. Ini kemarin high-nya ada di 7375. Kemarin low-nya ada di 5900. Nah, oke, ternyata untuk yang retracement dia sudah hit target teman-teman. Makanya kenapa dia koreksi ya, ini sudah hit target. Dia udah kena 1,618 dan itu bakal jadi resisten juga, banyak yang nyangkut di sana. Tuh, jadi yang retracement pas kena ini 8275, dia high-nya 8250. Beda satu tick doang dan akhirnya sudah ada yang take profit. Nah, sekarang dia pas juga ternyata baru kena Fibonacci 1 ya. Ini all time high-nya dia. Cukup menarik sih posisi BBCA sekarang. Itu tadi gunakan yang time frame kecil tadi, dia udah breakout downtrend dan ada arah ke 7900-an. Nanti kita lihat ketika dia di posisi 7900 apakah dia break atau enggak. Seperti itu. Nah, itu tadi kalau misalkan pakai yang namanya extension. Kalau misalkan tidak pakai extension, tadi pakai retracement ya. Kalau pakai extension bisa tarik dari sini. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, nih. Ini saya tarik dari swing high, swing low di sini dengan target
bisa sampai ke 9.100 BBCA ini. Nah mungkin karena sekarang dia take profit dulu ya, karena memang butuh duit juga. Ini juga merespon, dia kena Fibonacci 1 lalu koreksi, dan sekarang udah deket di Fibonacci 0,786 nya juga tuh. Atau kalau misalkan kita tarik pakai swing yang lebih besar dari Corona kemarin, nah ini kita tarik swing high lalu swing low, ini juga cukup menarik sebenarnya. Nah posisinya sekarang baru ada di 0,5, dan kalau dari swing high swing low besar COVID kemarin ya, waktu dia naik dan koreksi sideways kemarin, itu target bisa sampai ke sini 10.800 tuh. Potensi ya, bisa hit bisa enggak. Nah tadi tinggal angka-angka tadi diingat-ingat aja, itu bisa dijadikan support atau resisten, dan itu bisa jadi potensi. Kalau misalkan hit ya alhamdulillah rezeki, tapi kalau misalkan nggak hit ya berarti bukan rezekinya. Yang penting tahu apa yang harus dilakukan ketika kena resisten, entah taking profit atau jual sebagian atau jual semua, itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan di resisten malah HK, ya itu namanya bunuh diri ya, siap disembelih di pucuk. Seperti itu. Saya rasa besok bisa jalan. Mungkin ya BBCA dilihat dari posisi dia udah breakdown trend ini, ada potensi ke 7.900-an. Base buy-nya tadi udah saya sebutkan. Dilihat dalamnya 3 hari ini kemarin mulai ada taking profit, cuman mulai ada yang nampungin juga hari ini ya. Ini buyer side-nya lumayan menarik. Memang kalau sudah jalan itu stick dengan technical analysis aja. Selama dia belum break nggak masalah. Ini juga bisa bikin continuation ya. Misalkan bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang daily tapi belum breakout, baru yang 1 jam tadi. Bisa dilihat aja nanti, seperti itu. Itu untuk BBCA. Lanjut coba kita cek buka. Lama nggak kita cek Bukalapak nih? Kemarin sudah reboundnya pun juga lumayan. Siapa tahu dia mau bikin higher low. Oke. Nah, saya suka yang kayak gini. Kenapa? Karena bisa ditangkap momentumnya. Nanti kita lihat potensi ini, dan resiko sangat kecil sekali. Nah, terakhir Bukalapak main dia breakdown low ya di sini. Dia di sini terbang. Kasian banget yang disembelih di arah ini. Dia turun dengan full spread nih ya, turunnya ada distribusi full spread taking profit. Lalu setelah itu turun sampai 810. Di sini ada perlawanan sekali, perlawanan 2 kali, dan akhirnya breakdown. Untuk target dari cup handle-nya sendiri sebenarnya ada di sini. Nah, sampai sini ya, sekitar 650. Saya masih lupa ini angka apa, kok dia merespon 2 kali di 690 ini. Dan sekarang terjadi lagi ketika keadaan di sini. Nih ya. Ada 2 skenario kalau menurut saya. Yang pertama dia turun jebol, yang kedua dia bisa rebound dan membentuk double bottom. Nih, kalau misalkan besok dia break low, artinya kenaikan 7% kemarin adalah dead cat bounce, yang menurut saya potensinya juga besar karena dia rebound volume kecil, turunnya volume besar, rebound volume kecil, lalu turunnya volume membesar lagi. Artinya powernya menguat ketika turun. Tapi nanti kita lihat intraday-nya, siapa tahu biasanya ketemu jawabannya di sana. Seperti itu. Hari ini low-nya 680, kemarin low-nya 685. Artinya dia udah membuat low baru, walaupun closing-nya masih di 690 ya. Jadi kalau menurut saya masih aman juga. Dari daily ini sebenarnya RSI-nya cukup menarik. Dia ada potensi bikin divergent, indikator ke atas, harga ke samping. Nah, saya sukanya kalau divergent sih sebenarnya lebih suka melihat pakai MACD, karena kalau menurut saya sih lagging itu lebih strong momentumnya. Dan kalau kita lihat, kita masuk di 1 jam ya, saya rasa ini ada calon divergent juga, di mana indikator ke atas sedangkan harganya ke samping. Kalau di 15 menit, 55 menit. Di 15 menit juga sama, dia ada divergent dan sudah golden cross. Dan melihat keadaan kayak gini, saya rasa potensi untuk reboundnya Bukalapak ini besar. Karena ada divergentnya ini ya. Ini divergent ini kuat sekali soalnya. Serius. Dan gimana kira-kira skenarionya Bukalapak untuk rebound? Yang pertama kita lihat di sini ada calon dia bikin double bottom kecil nih ya, dengan resisten di 700. Artinya kalau misalkan besok Bukalapak bisa break 700, setidaknya dia konfirmasi double bottom kecil dengan target ada di sekitar sini. Nah, sekitar sini ya, 725, uji resist lagi pas 720-an resistnya dia. Tuh. Dan kalau misalkan bagusnya sebenarnya Bukalapak tuh ini, kalau misalkan dia bisa break sini
760 itu bakal saya bilang bagus. Kenapa? Dia karena ada double bottom besar, bottom 1, bottom 2. Dan kalau menurut saya chance-nya besar didukung dengan divergen yang ada. Target dari divergennya sendiri ada di sini, pas di 720. Jadi untuk sekarang barangkali teman-teman masih ada yang nyangkut dan ada yang strateginya average down. Ini saya rasa bisa digunakan momentumnya ini ya, masuk di dekat sekitar 680. Cuman kalau misalkan dia break low, dia membuat low baru, cut loss itu harus disiplin. Setidaknya resiko kecil, teman-teman masuk di 680, 670 udah cut loss gitu kan, cuman 1 tick ya, berapa persen doang, itu kecil. Tuh, jangan sampai wah ini CCS bilang Bukalapak rebound nih, saya average down, nanti pokoknya kalau turun lagi juga average down lagi, jangan kayak gitu. Tuh, nanti pasti bakalan salah strateginya. Jadi kalau misalkan contoh sekarang punya 100 slot gitu ya, posisi nyangkut di 1300 gitu, biar average-nya bagus, sekarang average down 100 slot lagi, setidaknya kan average-nya membaik kan, kalau dia rebound kejemputnya cepat. Tapi kalau misalkan dia ternyata breakdown, nah yang 100 slot average downan tadi di cut loss, wajib harus disiplin. Atau teman-teman mau cut loss semua sekalian ya terserah juga, itu bakalan lebih bagus kalau menurut saya. Tuh, jadi sesuaikan dengan strateginya juga. Cuman saya lihat potensi reboundnya besar untuk saat ini karena divergennya pun cukup kuat juga, slope-nya kemiringannya bagus seperti itu. Tapi itu kalau misalkan dia sampai jebol low-nya, which is di angka 680, dia jebol 680, wajib cut loss tanpa toleransi, wajib disiplin seperti itu. Enak ini setupnya, low risk, beli di 690 atau 680. Kalau naik average-nya paling bagus, kalau jebol ke bawah cut loss-nya kecil seperti itu. Bakalan bagus kalau dia udah break 760 karena dia membuat new high seperti itu kan, dia kan swing low high. Nah, ini kan belum higher low ya karena ke samping. Nah, kalau misalkan dia break sini baru bagus. Mungkin dia bisa di sini bikin cup handle pun bisa juga. Nanti tinggal kita lihat aja. Yang pasti ini batasi resiko di 680. Kalau dia masih turun jangan dikejar. Di dalamnya hari ini ada big distribusi ya. Ini memang kalau dari bandarmologinya kurang bagus, ada yang jualan dan masif juga jualannya. Tapi kita lihat asing masih nampungin terus walaupun hari ini juga mulai keluar juga. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan memang mengikuti plan yang 680 keluar, ya harus disiplin. Jangan sampai beli ngikutin plan yang di 680 tapi 680 jebol nggak di cut loss. Nah, itu yang bahaya. Tuh, karena dia juga ada potensi bisa bikin dead cat bounce. Turun, rebound, terus turun lebih dalam. Seperti itu. Tuh. Semoga teman-teman paham ya maksud dari setup low risk ini. Itu untuk Bukalapak. Lanjut, saya pengen ngecek SMGR, semen-semenan. Jujur saya suka kalau semen-semenan turun. Kenapa? Karena porto saya besar di batu bara ya. Dan katanya sih korelasinya batu bara dengan semen itu negatif. Jadi kalau misalkan semen naik, batu bara turun. Kalau batu bara naik, semen turun. Kenapa? Karena setelah saya tahu info, ternyata salah satu bahan baku atau alat untuk produksinya, bukan alat sih, resource untuk produksinya semen itu adalah batu bara. Artinya ya dia kayak semacam BRPT lah, BRPT terhadap minyak gitu. Kalau minyak naik ya BRPT turun karena kan bahan bakunya plastik ya, minyak itu. Nah, kalau batu bara ya itu juga korelasinya dia negatif, bukan positif. Kalau misalkan si pedagang-pedagang batu bara sih itu ya, kalau harga jualannya naik ya dia korelasinya bakalan bagus karena bisa jualan di harga yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini hari ini tadi intermezzo ya, SMGR turun 1,40%. Cuman volumenya memang kecil dan terlihat batu bara ini baru diakumulasi. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya semen-semenan nih, adalah biar batu bara jalan dulu aja. Biar porto saya semakin hijau. Kalau batu baranya hijau. Tuh. Cuman memang kalau dilihat cukup menarik ini SMGR konsolidasinya karena dia naik volume besar, koreksi volume kecil, dan bisa juga dia inside bar nih ya, karena dia belum jebol candle di 15 Oktober. Nih, 15 Oktober high-nya di 9125, low-nya ada di 8675. Itu bisa digunakan support resisten.
Kalau misalkan dia break ke atas, lanjut bisa continuation juga. Siapa tahu dia mau bikin penan ya, ini ya symmetrical triangle. Mungkin 1 hari 2 hari baru kelihatan nanti patternnya si SMGR ini. Bisa kayak gini ya, dengan target ada ke sini. Tuh, 10 ribuan, cukup menarik. Itu bisa. Tapi kalau misalkan ternyata dia jebol dari low-nya ini 8675, saya rasa mungkin potensinya itu tadi yang gambar di awal ya. Dia bisa membentuk yang namanya inverted head and shoulder, which is supportnya ada di area sini 8525, 8500 lah. Itu base buy bangetnya si SMGR kalau dia inverted head and shoulder. Tapi kalau misalkan dia bullish pennant atau symmetrical triangle, base buy-nya jelas berarti ada di tengah-tengah sini ya, sekitar di antara 8675 sampai anggap sampai 9000 aja lah gitu. Tuh, itu base buy-nya si SMGR seperti itu. Mungkin bisa kita perkuat pakai Fibonacci ya, karena dia posisi baru mau retrace. Nah, kayak gini. Oke. Artinya kalau dia ke 8650 sih jebol inside bar-nya yang ini ya. Jadi mungkin kita pakai patokan yang ini aja. Base buy-nya sampai 8825 seperti itu. Dua skenario SMGR. View-nya sih masih ke atas ya. Mungkin dia nunggu batu bara jalan dulu, habis itu batu bara konsol lagi, baru dia jalan lagi. Biasanya kayak gitu. Tuh. Nih, skenario 2 tadi antara bullish pennant, kalau enggak inverted head and shoulder. Kalau misalkan ternyata dia bullish pennant, sesuaikan area buy-nya. Kalau misalkan dia inverted head and shoulder, sesuaikan juga area buy-nya di 8500. Untuk arah menurut saya masih ke atas, karena dia juga ada divergen kuat ya ini ya, indikator ke atas, sedangkan harganya cenderung ke samping, walaupun ke atas juga tapi dikit banget. Targetnya ke sini 9600 sebenarnya. Tapi kalau misalkan dia bisa sampai break 9600, itu bisa buat swing. Kenapa? Selain dia bikin double bottom, dia juga break high, artinya siap ke new high-nya dia. Seperti itu. Reversal, konfirmasi reversal kalau dia break 9600 bisa buat swing. Seperti itu. Masih menarik. Antri aja lah, batu bara dulu. Di dalamnya akhirnya ada big distribusi. Lumayan kerasa ya, kemarin dia juga dibuangin juga, tapi memang TA-nya mengatakan lain. Cukup menarik, ada divergennya. Kadang bingung memang terlihat distribusi tapi TA-nya bagus, dan kalau saya sendiri sih lebih mengikutin TA-nya. Kenapa? Karena ya memang akumulasi distribusi ini bisa dimanipulasi juga ya gitu, kayak misalkan bandar pakai 5 broker gitu, biar walaupun dia sebenarnya baru akumulasi tapi terlihat distribusi gitu juga. Lah artinya kalau kayak gitu ilmu bandarmologi bias dong mas. Ya sebenarnya nggak bias juga kalau misalkan teman-teman bisa memahami sampai dalam gitu. Kalau misalkan lihat sampai luarnya doang, itu memang terlihat ilmu yang sangat dinamis ya, nggak ada eksaknya gitu, nggak ada kayak 1 tambah 1 sama dengan 2, akumulasi 1 minggu sama dengan naik gitu, nggak ada. Jadi memang harus kita lihat aja, dan kalau menurut saya bandarmologi itu data tambahan dari technical analysis. Kalau trading ya jelas pakai technical analysis seperti itu. Kayak saya baru suka cerita banyak ini, jadi mungkin konten bakalan agak lama. Gak apalah, buat sekalian hari Rabu besok mumpung libur ya. Itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek S-hardware kemarin udah ya. Kita coba masuk ke yang dibeli asing deh. Nah, kita coba cek BBRI. Apakah kali ini BBRI akan menopang atau ikut koreksi juga? Cuman kalau misalkan kita lihat dari chartnya ya, BBRI ini masih nge-lag teman-teman. Yang kemarin jalan itu BBCA duluan. Makanya kenapa posisi BBRI masih oke, upside-nya masih ada. Kalau tadi kita lihat ya, chartnya BBCA itu udah kena 1,618 di analisa pertama tadi. Sedangkan BBRI ini dia masih ada di dekat-dekat 0,618 BBRI ini. Ini dari retracement-nya ya, saya tarik dari sini sampai ke sini. Itu posisi Fibonacci-nya kayak gini. Artinya kalau misalkan dia mau hit
kayak si BCA ya, itu dia masih ada potensi sampai 5.600. Apakah mungkin? Kalau menurut saya mungkin. Syaratnya satu, dia harus break all time high-nya di 4830. Kalau misalkan dia bisa break all time high, saya rasa arahnya ke sini 5.650. Itu kalau dari dari retracement, Fibonacci retracement. Nah, kalau pakai extension itu mungkin bisa kayak gini. Karena kita juga mencari saham all time high ya. Nah, mungkin kira-kira gini. Ini low-nya 2110. Ini kemarin high-nya ada di 4830. Nah, lalu low-nya di 3490, 3500. Nah, kayak gini. Kalau dari Fibonacci extension targetnya 3 itu malah lebih tinggi ya. Di sini 5190, lalu 6230, lalu 7900. Kita lihat aja nanti kira-kira gimana ya. Yang jelas kalau menurut saya 5600-an ini bisa hit sih. Entah dari extension atau dari retracement tadi di 1,618-nya tadi. Karena bahkan BBCA pun juga udah hit ya dia ya. Tuh makanya kenapa BCA sekarang koreksi sedangkan BRI masih akumulasi dan ngegas ya, karena memang posisinya seperti ini. BRI agak telat naiknya, tapi bisa dimanfaatkan untuk upside-nya. Kalau kita lihat juga beberapa big bank udah pada break high kemarin ya, waktu rebound corona. Kayak BNI itu posisi udah kayak di sebelah sini. BRI juga, saya lupa catnya BRI. BBCA juga udah di sini. BBRI yang masih agak nge-lag seperti itu. Ada potensi dia bakal naik kalau menurut saya, karena juga dia kemarin ada salah satu fundamentalnya tuh sangat berubah, sangat bagus kalau menurut saya, which is dari corporate action itu ya, yang dimana dia mengakuisisi Pegadaian dan PNM. Kalau menurut saya itu langkah yang sangat bagus dari pemerintah Indonesia, perlu diapresiasi kalau menurut saya. Dia menyatukan holding ultra mikro itu ya, ekosistemnya bagus banget untuk segmennya Bank BRI. Apalagi nanti kalau katanya Pegadaian mau listing IPO, itu asetnya BRI bisa tambah gila-gilaan lagi karena dia pegang sahamnya si Pegadaian. Yang masalah red issue ya itu sih, dia ekosistem mikro itu dia bisa ngasih pinjaman bisa ngasih kredit ke Pegadaian dan juga PNM. Nah, nanti itu BRI udah dapat bunga, terus nanti kalau Pegadaian dan PNM dapat cuan, dia juga bakal dapat dividen dari mereka. Ya, double trouble lah, double cuan. Seperti itu. By chart pattern pun juga bisa juga di sini falling wedges ya. Nah, bahkan dia udah break high juga. Anggap kalau misalkan ini bullish flag ya bisa kayak gini. Target setinggi tiang kali, kayak gini. Nah, tuh 6.100-an. Entah apapun targetnya, mau yang Fibonacci retracement, Fibonacci extension atau chart pattern, ya kita tinggal lihat aja perjalanannya. Kalau dirasa nanti udah kena salah satu target, lalu dia merespon, terjadi take profit, tanda-tanda pembalikan arah, divergent dan lain sebagainya, ya exit aja. Tapi kalau misalkan udah kena target masih oke banget ya, diamin aja, let profit run, seperti itu. Untuk support itu tadi ya di dekat 4.300, dan bagusnya si BBRI ini dia sudah break 0,618 4740 4830 tadi mana nih, sebentar, 4830 sampai 3.500. Nah ini ya, dia udah break 0,618, breaknya aja pakai gap. Ini nggak masalah, nggak ditutup kalau menurut saya, karena bisa break away gap ya, walaupun kecil juga. Ini high-nya 4330, ini low-nya 4340, ada gap 1 tick, nggak masalah, bisa break away gap soalnya. Resisten kuat ini soalnya 0,618 ini. Dan ketika dia jebol 0,618, artinya dia sudah konfirmasi reversal. Target selanjutnya sini minimal 4830, cuman resisten terdekatnya di 4540, seperti itu. Dilihat dalamnya masih ganteng, jelas beda sama BCA tadi yang mulai merah-merah ya distribusinya. Ya karena memang posisi chartnya pun berbeda juga, dan posisi akumulasinya pun berbeda juga. BCA diakumulasi duluan saat BRI didistribusi ya, waktu kemarin dia mau right issue. Tapi setelah
selesai right issue dia diakumulasi lagi, BCA juga udah jalan duluan. Seperti itu. Ya, yang penting sesuaikan dengan resiko masing-masing aja. Dan untuk BRI, lanjut coba kita cek apa nih? BBNI mungkin ya. Astra itu ada, ya bentar aja deh, Astra deh. Menarik soalnya chartnya. Kita cek Astra. Cek Astra dulu. Nah, ini dia chart saya tadi ya. Saya melihat ada potensi dia bisa bikin continuation juga. Sama kayak BBRI, dia sudah break 0,618 di area 6125 sampai 6050 nih ya dari retracementnya dia, dan ada potensi membuat continuation symmetrical triangle. Hari ini direspon dengan akumulasi asing dan naik 2% waktu closing. Bahkan mungkin kalau dipakai candle intraday ya, ini sudah break seperti itu. Target bisa ke sini sekitar 6750. High-nya dia lah di sini, di satu ini 6925 seperti itu. Untuk targetnya si Astra sendiri kalau kita pakai 1,618 ya, bisa ke sini di 8300 dengan syarat dia harus break 6925. Nanti ketika kena break 6925 kita lihat pergerakannya gimana, apakah taking profit atau terus menerus akumulasi, apakah divergent atau enggak, seperti itu. Targetnya bisa ke 8325. Masih cukup menarik juga, salah satu blue chip yang spare masih jauh ya dibandingkan BCA, seperti itu. Di dalamnya hari ini juga masih konsisten akumulasinya, dari kemarin akumulasi terus ya, dan ya hari ini pun masih akumulasi. Dan saya sukanya Astra naiknya tuh sehat. Gak kayak BRI ya, agak serem, walaupun nyenengin naik terus gitu, tapi agak serem. Kalau Astra ini kan dia dari sini dah, misalkan dia start di sini ya, di sini dia start naik, di sini dia konsol dulu ke samping, lalu break, retest, naik lagi. Nah di sini dia juga konsol dulu, bikin continuation ya, bullish flag atau falling wedges inilah, terus dia break, impulsive movement, di sini kena resist, konsol dulu symmetrical triangle, break lagi, di sini konsol lagi kena resist. Jadi enak naiknya tuh apa ya, pelan-pelan gitulah, nggak kayak yang chartnya naik terus gitu, nanti ketika dia koreksi juga bakalan serem juga itu. Tuh. Ada potensi ke 6900 dulu kalau menurut saya. Resisten di sini ya, pas juga dia kemarin kena high-nya ini 6450, 6425. Kalau bisa break 6425, 6450, selanjutnya ke 6925. Kalau bisa break 6925 baru ke 8300. Potensi ya teman-teman, sekali lagi harus kita lihat dalam perjalanannya. Lihat dalamnya juga masih ganteng ya tadi ya, terus menerus akumulasi terus, juga masih naik terus, asing juga masih ganteng. Hari ini juga Avenger, ZP, BK, KZ, cakep-cakep lah. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek BBNI. Nah ini agak serem. Sebenarnya nyenengin ya, naiknya cepet, tapi ya serem juga chart kayak gini nih. Nanti ketika dia patah tren, kalau bikin swing low-nya bagus aja enak ya. Misalkan dia bikin falling wedge atau bullish flag gitu, bakalan enak banget. Tapi kalau misalkan dia agak dalam, itu juga susah juga itu. Ini juga salah satu chartnya yang udah ganteng ya. Hari ini BBNI naik 2% dengan volume yang oke lah, not so bad. Di market yang kayak gini. Ini jujur agak serem sih saya kalau ngelihat chart kayak gini ya. Ini cuman memang ya gimana lagi, orang marketnya baru strong bullish, jadi ya memang kayak gini keadaannya si BBNI ini. Tuh, dia posisi udah break high, dan kalau menurut saya ini menuju 1,618 nih ya, high-nya kan di sini. Bentar. Nah ini kan dia high-nya ada di 6750, low-nya ada di ini 4550, ini 4575, yang ini 4550, berarti 4550. Nah pas nih ya, dia kena 0618 aja tabrak terus ini. Tabrak, di sini juga tabrak lagi, kena satu juga tabrak lagi, sempat retest satu hari, langsung lanjut lagi. Kalau menurut saya BBNI ini targetnya 8100 di 1,618 nya dia.
8.100 sampai 8.350. Kalau nggak salah 8.350 itu target cup handle-nya ini ya. Kayak gini kayaknya. Nah, oh enggak, kalau cup handle-nya dia malah ke 10.500. Cuman kok menurut saya kok sampai 10.000 terlalu overconfident ya. Jadi lebih baik wait and see di 8.100 aja. Tuh, ini juga area resisten yang cukup kuat, pas banget 8.100 1,618. Juga di sini banyak shadow rejection 8.100. Ya, 8.000 sampai 8.100 lah targetnya si BBNI ini. Dan dia sudah menuju ke sana. Kayak ini pakai extension ini yang 8.350 ini. Coba kita cek. Mari kita cek. Nggak usah precise ya teman-teman ya. Nah, kan pas 8.300 itu satunya si extension. Satunya extension di sini, satunya extension di sana. Tuh, cuman dia nggak all time high kok, bisa pakai target kayak gini aja. Tuh, 8.000 lah dapat ini BBNI kalau menurut saya. Yang masih punya barang bisa hold aja. Tuh. Masih ada berapa nih? Dikit lagi. 12% lah untuk sekelas blue chip, ganteng banget. Tuh. Dilihat dalamnya juga dia masih akumulasi terus ya BBNI. Hari ini pun juga masih ada akumulasi dari BCA, tapi BCA Sekuritas. SQ ya. Tuh, masih oke lah akumulasi, flow juga masih bagus. Masih cakep. Tutup BBNI, lanjut coba kita cek BMRI. Oke, beda sama si BBNI ya. Dia mulai ada pelemahan kalau menurut saya yang bentuk-bentuknya kayak gini nih. BMRI hari ini naik plus 0,35 walaupun candlenya merah karena dia closing di atas closingnya kemarin. Ini dia juga mirip sama BBRI karena dia belum break high ya dari reboundan corona kemarin. Memang reboundnya paling cepat BBNI karena mungkin dia paling ringan bobotnya ya dibandingkan Mandiri, BRI sama BNI. Yang market cap-nya paling kecil kan BNI. Tuh, dia juga PBV-nya masih lebih paling kecil juga. Jadi tarikannya gampang karena semakin kecil market cap itu semakin volatilitasnya semakin tinggi. Kalau dibandingkan gorengan-gorengan memang jelas BNI saham yang bagus ya market cap-nya. Cuman kalau dibandingkan dengan big cap lain, nah tuh hitungannya dia kalah lah sama big cap yang lain seperti itu. Sama, kita tarik targetnya aja untuk Bank Mandiri ini. Kita pakai retracement aja dari high-nya dia kemarin 7450 lalu sampai low-nya di sini. Low-nya di 5600. Oke. Nah, ini ya, dia sedang berjuang menuju 1. Hari ini ada reject dari support juga ya. Kelihatan ada koreksi, kena support di 786, dia ada rebound, ada perlawanan. Tuh. Berarti untuk sekarang range-nya Bank Mandiri bakal bergerak di situ sekitar 7.050 sampai 7.450. Dia juga udah hit ya target dari cup handle-nya. Di sini dia bikin cup handle lalu break dengan volume besar. Nah, ini saya tarik targetnya pas dan sudah hit tuh, dan dia sudah retest seperti itu. Masih menarik sih. Saya rasa kalau misalkan memang mau sama semua ya ke 8.000 ke 1,618 semua kayak gitu. Cuman syaratnya memang ini harus break 7450 dulu. Kalau bisa break high-nya 7450, saya rasa potensi ke sana besar seperti itu. Di dalamnya juga akumulasinya masih bagus. Cuman kalau saya lihat nggak tahu kenapa ini chartnya kok kayak mau koreksi. Tuh. Koreksinya sehat tapi santai aja. Dalamnya juga masih bagus, akumulasi terus. Dia juga ada, saya inget tuh waktu IHSG sideways ya, saya bahas Big Bang tuh yang akumulasinya paling kencang memang Bank Mandiri dibandingkan yang lain ya. Akumulasi bagus, flow asing bagus, dan kita lihat aja nanti. Targetnya break ini dulu, break 7450. Kalau break baru ke target selanjutnya seperti itu. Untuk Bank Mandiri, lanjut coba kita cek back guys.
Oke, ini ya yang saya maksud ya. Pegas hari ini naik 2,30%. Walaupun sebenarnya chartnya sudah kurang bagus ya, ada potensi rising wedge, tapi karena marketnya bull jadi ya harus ditunggu konfirmasinya dulu kok mau dia rising wedge breakdown ya, breakdown volume besar itu baru konfirmasi rising wedge. Cuma untuk sekarang saya rasa masih 50-50, baru masih potensi aja rising wedge ya, bahkan dia bisa break high juga seperti itu. Dari histogram sudah mulai divergent, histogram divergent, volume divergent, RSI divergent, bentar lagi dead cross. Cuman kalau misalkan dia ditarik ya mau apa lagi. Seperti itu. Yang pasti untuk menurut saya Pegas ini masih bagus flow-nya ya. Ini dia juga ada divergent, bahkan dia udah mau golden cross lagi. Malah di intraday-nya menarik Pegas ini. Intraday menarik kalau menurut saya, karena dia ternyata sudah koreksi ya. Ini aja juga ada potensi bikin bullish divergent ini. Tuh. Cuman memang di daily-nya yang bentuknya kurang bagus ya. Oversold, divergent, ini juga mau dead cross, histogram divergent. Jadi ya kita lihat aja. Dan kalau kita lihat di closing sekarang ya, dia udah break resist di sini nih. 1545. Dia closing di 1560. Cuman memang volumenya belum besar seperti itu. Untuk support yang saya kotakin pink ini di sekitar 1515 sampai 1500. Tuh supportnya sih Pegas. Nah yang punya barang di bawah mungkin amannya trailing stop aja, trailing stop di bawah 1500. Kalau dia jebol di bawah 1500 bisa take profit dulu. Tapi kalau dia lanjut ngegas ya tinggal naikin lagi trailing stopnya dia seperti itu. Sama kita coba tarik pakai retracement ini ya. Oke, dia ternyata memang sudah hit target pertama. Sudah hit target pertama dan sedang berjuang di area resist. Nih ya, ini low-nya 960. Ini high-nya 1895, 1890. Nah, nih dia sedang berjuang di resisten. Untuk target rebound-nya sudah hit dan dia sedang berjuang di resisten yang kuat 0,65 sampai 0,618. Kalau misalkan bisa sampai break, potensinya ke 1900 alias ke 1 juga. Cuman ya ada resisten di 1695 atau kita buletin 1700. Jadi kalau misalkan dia bisa break ya 1565 ini, target selanjutnya ke 1900, tapi resisten terdekatnya ada di 1700. Itu untuk Fibonacci-nya, untuk resisten klasik dan lain sebagainya tinggal dicek sendiri di mana dia bakal bereaksi seperti itu. Yang penting trailing stop aja. Di dalamnya juga akumulasinya masih bagus Pegas ini. Saya rasa big money juga masih melihat potensi yang cakep ya. Dan bahkan kalau dia bisa sampai break 1900, target 2470. Apakah bisa? Ya kalau menurut saya bisa. Kenapa? Karena dia bikin higher low. Ini kan low, high, higher low, higher high. Nah, di sini dia koreksi dulu. Nah, ini bikin higher low besar. Kalau bisa sampai break sini, saya rasa bisa sampai 2470. Tuh, jadi tinggal dilihat aja nanti. Untuk si Pegas ini gunakan angka-angka tadi ya untuk support. Kalau misalkan mau masuk sih sebenarnya sekarang oke, di dekat 1500 itu. Yang penting kalau dia jebol 1500 bisa trailing stop atau cut loss dulu. Seperti itu. Itu untuk Pegas. Lanjut coba kita cek Indi mungkin ya. Kemarin nggak kebahas soalnya waktu saya ngecek batu bara. Kemarin ada ITMG, UAT Tractor, PTBA doang. Nah, sekarang kita cek Indinya. Indi ini juga flow bagus, makanya mungkin semen-semenan koreksi karena hari ini flow-nya ke sini ya. Dilihat dari daily juga kurang bagus, tapi dia udah mau dead cross, histogramnya udah divergent, RSI-nya juga udah divergent. Cuman dari segi flow loh menurut saya masih oke. Di sini pun dia juga ada potensi bikin continuation ya. Tapi lucunya si Indi, continuation-nya tuh bukan yang panjang ini, tapi continuation-nya yang ini. Dia bikin falling wedge tapi sudah break. Cuman memang volumenya masih kecil. Dan kalau target ya berarti bisa ke sini. Tuh, sekitar 2690-an kalau dari pattern yang ini. Tuh, cuman sebenarnya kalau misalkan dari yang swing high ini ya, anggap ini dia koreksi swing low di sini ya, target bisa ke sini.
Nah, bisa sampai ke sekitar 3.000 itu. Untuk katalis masih oke banget, harga batu bara udah tinggi banget. Itu dia 2018, itu harganya di sini 4.500-an ya. Itu harga batu bara cuma $100. Sekarang udah $200, tinggal di logika sendiri aja. Nah, mungkin dia juga baru kena resist. Kita coba tarik pakai Fibonacci. High-nya 2050 ya kemarin ya. Nah, dia sampai mana nih? Ini low-nya 1260. Gini ya. Dia 0,618 udah break, terus dalam perjalanan ke 1,618. Target 2.500-an lah, 2.540 sampai 2.580. Baru OTW ke sana. Tadi juga dilihat dari pattern-patternnya potensial semua ya untuk menuju ke sana. Masih cakep kalau menurut saya. Seperti itu. Tinggal tunggu jalannya aja. Ini dia juga dilihat dalamnya baru fase reakumulasi lagi. Setelah kemarin di sini dia digas, terus di sini mulai ada taking profit. Nah, ini mulai reakumulasi lagi. Nih, flow-nya ganteng-ganteng nih, Avenger ini. BK, AK, RX, dah trio macan lah inilah. Di seller side-nya ada PD, EP. Itulah, silahkan dipikir sendiri. Seperti itu. Itu untuk Indi. Lanjut, coba kita cek LPPF. Ini saham potensial teman-teman, serius, dan dia sudah breakout. Satu hal doang yang jelek, dia masih baru proses buybacknya kalau nggak salah sampai November awal tuh. Cuman ya tinggal bentar lagi ya. Ini udah 19 Oktober, November sudah bentar lagi. Kemarin terakhir dia bikin impulsive movement di sini ya. Dia naik kuat dari harga 1.750 sampai harga 3.000-an, itu hampir 100% ya. Gila emang LPPF. Lalu setelah itu dia koreksinya membentuk continuation, dan dikoreksi pun bagus banget. Nih ya. Di harga ke bawah tapi indikatornya ke atas. Oh, di 15 menit kalau nggak salah. Nah, ini indikator ke atas sedangkan harganya ke bawah. Akhirnya dia rebound, divergent bullish ya. Dan setelah itu dia breakout downtrend channelnya. Artinya sekarang LPPF kalau menurut saya sudah break dari konsolidasinya. Dan hari ini ke 0,618. Tuh ya. Dia udah rebound, di sini rebound, di sini bikin higher low. Ini kan rebound ya. Low, high, higher low, break high, dan dia udah kena 0,618 di 2940 sampai 2920. Kalau misalkan besok dia koreksi, base buy-nya di sini 2840 sampai 2750 di Fibonacci-nya dia ya. Atau kalau misalkan mau ditarik Fibonacci retracement pun bisa juga, tinggal dibalik aja dari swing low ke swing high-nya. Nah, tinggal dicari angka-angka masuknya. Tuh, jangan bingung ya teman-teman ya kalau saya sering bolak-balik Fibonacci, karena memang caranya kayak gitu, dan itu salah satu yang kuat juga dan saya gunakan. Fibonacci itu penting soalnya kalau menurut saya. Itu angka-angka keramat itu. Kalau ditanya kenapa, ya nggak tahu, mungkin kayak togel ya. 0,618 dah itu. Saya juga kalau ada apa-apa pasti 0,618. Ini ya, yang saya suka dia ada pattern continuation di sini, bullish flag, dan sudah break. Ini harusnya all eyes sudah ke LPPF kalau bentuknya udah kayak gini ya. Bahkan harusnya kemarin ketika dia udah break downtrendnya ini, makanya pagi ini merespon kan, dia volumenya mulai build up walaupun masih kecil banget ya. Dia mulai golden cross, histogram naik, RSI naik, dan ya target 4.000 kalau by teorinya dia. Dari ini ya, continuationnya dia target ke 4.000. Tapi kalau misalkan pakai Fibonacci, nah target ke sini 3610, 3.600. Jadi tinggal kita lihat aja nanti kira-kira dia sampai 3.600 atau 4.000. Kalau 4.000 chart pattern, kalau 3.600 Fibonacci 1,618. Ada salah satu chart pattern lagi di sini ya. Ini yang bagus banget juga. Dia cup handle, ini cup, lalu ini handle, dia breakout, retest consolidation. Nah, targetnya kalau cup handle di sini 4.500. Tuh, lebih gila lagi. Yang penting kalau menurut saya ini arahnya ke atas.
beda sama MPPA MLPL ya, dilihat dari manapun beda dia walaupun satu grup. Dan yang saya paling suka adalah ini, akumulasinya tidak bisa berbohong teman-teman. Bukan hari ini doang ya, tapi dilihat aja ke belakang ini, bandar movementnya dilihat aja pergerakannya, tuh tariannya dia cakep. Saya rasa LPF bakal ke perjalanannya minimal 3.600 lah kalau dia bisa break 3.180 ini. Tuh untuk sekarang baru kena 0,618. Kalau bisa break lanjut ke 3.180, kalau break lagi lanjut ke 1,618 di 3.610. Kalau break lagi, nah ke target flagnya di 4.000. Kalau break lagi mungkin 2,618. Seperti itu. Tuh LPF ganteng, bisa dimanfaatkan ini, serius. Cuman ya tetap jangan lupa stop lossnya. Jangan-jangan habis ini langsung pada cari pinjol, full margin, gade BPKB, gara-gara CCS bilang kayak gitu, jangan juga ya. Yang namanya analisa itu hanya potensi teman-teman. Dalam perjalanannya tetap ada resiko yang ada. Jadi tetap harus stop loss, itu penting. Stop loss, money management itu penting. Itu untuk LPPF. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Nah ini temennya di merah-merah ini, MPPA MLPL ini. Apa yang kita bahas ya? Saya kurang tertarik lihat yang merah-merahnya untuk saya bahas. Beberapa udah saya bahas juga kemarin. Era udah, BRIS udah, BBTN koreksi wajar, Telkom koreksi wajar, Inco koreksi wajar, MPPA MLPL belum selesai. Kita lihat yang hijau-hijau aja deh. Nah barangkali ada yang oke. Memang ketika market kayak gini yang berjaya saham-saham yang kayak gini ya. Mungkin saya mau cek apa ya, Sido muncul aja deh. Sido muncul sama BRPT. Lama nggak saya bahas. Kita mulai dari Sido muncul dulu yang hari ini akhirnya jalan. Berarti mulai siklus markup-nya si Sido muncul. Oke. Hari ini Sido naik 8% dengan volume yang sangat besar. Tapi shadownya lumayan panjang ya, dan dia close pasti resisten. Ya, bagusnya dia udah break dari konsolidasinya dia. Kalau teman-teman memperhatikan Sido muncul ini ya, dia kan mainnya kan aku konsol markup nih. Saya perlihatkan chartnya. Nah, mulai dari sini ketika dia mulai fase uptrend ya, di sini dia konsol lalu markup, lalu di sini dia konsol lalu markup, lalu di sini dia konsol lalu markup. Nah, di sini dia konsol lagi, lalu markup lagi. Nah, kemarin dia konsol dan hari ini sudah breakout. Seperti itu. Untuk targetnya sampai mana? Jujur saya nggak tahu juga. Kira-kira dia bisa sampai mana? Patternnya kurang kelihatan. Mungkin kita pakai extension aja ya. Nariknya kayak gini mungkin. Ntar. Karena dia all time high juga. Nah, ini ya, target mungkin bisa ke sini 955, 1100 sama 1300. Tapi kalau dilihat dari bentukannya sih kayaknya untuk Sido muncul nih potensinya kecil ya, ke 1600 karena dia markup-nya juga nggak panjang-panjang juga. Sideways, break, markup, sideways, breaknya juga markup-nya nggak terlalu besar tuh. Mungkin dia sih target sini 955 sampai 1100 seperti itu. Tinggal ini angkanya diinget-inget aja. Ketika kena resist, ada perlawanan, ada take profit, bisa ikut exit seperti itu. Itu kalau pakai extension. Kalau pakai retracement, nah ini pas dia kena 1, targetnya berarti ke sini ke 950. Saya lebih suka yang ini ya. Kalau dilihat dari bentuk-bentukannya Sido, dimana dia bentuk-bentukannya kayak gitu, markup-nya pendek doang, sideways panjang, markup, sideways panjang, markup, dan markup-nya tidak terlalu jauh. Jadi kayaknya targetnya Sido ke sekitar 950. Ini tarian Fibo saya tidak terlalu precise ya, tidak saya pasin ke titik-titiknya, jadi mungkin itu area 950 itu.
seperti itu. Masih ada potensi upside yang menarik. Dilihat dalamnya hari ini juga ada big akumulasi ganteng banget, cuman bisa juga ke target-target yang tadi bisa juga ya teman-teman ya. Tuh, big akumulasi ganteng ya. Dari kemarin ada akumulasi, hari ini juga dia juga kemarin habis ada hajatan seru ini sudah muncul, jarang-jarang yang kayak gini bagi-bagi saham. Udah kayak oprah ya. Tuh, cakep lah pokoknya. Ini fase markup untuk Sido menuju target 950 untuk sideways lagi. Kalau dilihat dari historinya ya. Tapi siapa tahu dia mau merubah histori, langsung impulsif movement naik turun gitu bisa juga. Tinggal nanti kita lihat aja seperti itu. Itu untuk Sido. Terakhir kita cek BRPT yang saya lihat ada potensi naik juga. Hari ini dia sudah break. BRPT hari ini naik 2,62% dengan volume yang sangat besar ini ya teman-teman ya. Kalau market hari ini nggak jelek, saya yakin BRPT ini udah terbang hari ini minimal ke 1060. Tapi karena marketnya kurang bagus, jadi pada di TP-in di atas seperti itu. BRPT udah break dari downtrend channelnya, sudah membuat high baru juga. Nih ya, dia kan swing low di sini sudah di break low high. Belum lower low lower high, belum higher low higher high sih. Baru break doang. Jadi ada potensi untuk membuat higher low juga. Kalau misalkan bisa dia koreksi, berarti bisa kita tarik pakai Fibonacci juga. Nah, ini angka-angkanya. Supportnya 970, 955 sama 945. Itu untuk supportnya si BRPT. Nah, untuk targetnya sendiri dari sini sekitar 1060 sampai 1055. Itu 0,618 dari retracement downtrendnya ini, karena dia udah break ya. Tuh, kalau misalkan dia bisa break, targetnya ke 1145, which is itu adalah angka satunya. Kalau misalkan dia bisa jebol, nah baru cakep bisa ke 1200-an. Ya, itulah kenapa Elsa Medco hari ini turun ya, gantian jatahnya. Jangan lupa juga diintip anaknya, itu si TPIA ganteng juga, tapi nggak saya bahas ya. BRPT-nya aja. Ini juga salah satu saham yang belum naik, barangkali nanti IHSG waktu swing low dia yang jalan kebagian jatah kan bisa juga seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini dia ada distribusi small normal small summary-nya akumulasi. Tuh, belum terlihat ada akumulasi sih. Cuman TA-nya kalau menurut saya sudah menarik. Mungkin biasanya yang kayak gini agak lemah karena dia disertai distribusi ya. Biasanya bakal retest dulu. Tinggal gunakan angka-angka tadi kalau teman-teman mau entry. Untuk stop loss jangan lupa. Sebenarnya kalau mau enak stop loss-nya di bawah 900. Tapi ya money management-nya harus ketat sih itu. Atau kalau enggak ya di bawah 945 udah aman sih stop loss-nya. Seperti itu. Dia juga ada golden cross ya. Lumayan cukup menarik. Oke, itu mungkin untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya juga. Ini saya yakin saya ngupload malam banget karena ini saya baru kelar bikin konten aja jam 10 malam. Jadi mohon maaf kalau agak telat, tadi saya juga ada acara. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.